Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, di video kali ini saya akan membahas mengenai bibit ikan lele yang terserang penyakit ya, dan banyak yang mati setelah melakukan penyoltiran. Karena kemarin ada beberapa petani ikan lele yang bertanya ke saya, "Kang, kenapa bibit ikan lele saya itu pada sakit dan mati setelah melakukan penyoltiran? Kang, kenapa bibit ikan lele saya awalnya sehat tapi setelah disortir ikannya pada mati mendadak?" Nah, jadi di sini saya akan coba jelaskan satu persatu ya ke sahabat, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu apa faktor dan penyebab bibit ikan lele kita itu bisa mati mendadak setelah melakukan penyoltiran, dan gimana caranya agar bibit ikan lele kita itu tetap sehat, kuat walaupun sesudah melakukan penyoltiran. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya, agar channel ini bisa semakin berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lagi buat sahabat. Dan jangan lupa juga tekan like dan tombol loncengnya juga ya sahabat, agar sahabat bisa mengetahui video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Nah, jadi menurut pengalaman saya di sini, bibit ikan lele yang mudah stres ataupun sakit dan banyak yang mati setelah melakukan penyoltiran itu bisa disebabkan dari beberapa faktor ya sahabat, yang perlu sahabat ketahui agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi untuk faktor yang pertama, bibit ikan lele banyak yang mati ataupun sakit setelah melakukan penyoltiran itu biasanya disebabkan dari tidak memuasakan ikan sebelum melakukan penyoltiran. Misalnya, sahabat mau melakukan penyoltiran, tapi bibit yang mau sahabat sortir itu sebelumnya 4-5 jam sahabat kasih pakan dulu. Nah, biasanya bibit pun di saat kita melakukan penyoltiran itu akan memutahkan lagi pakan yang kita kasihkan. Nah, di situ juga bibit pun akan mudah stres ya, dan bakteri jahat pun akan secara mudah menyerang bibit-bibit ikan lele kita. Sehingga bibit ikan lele kita pun akan mudah terserang penyakit ataupun banyak yang mati. Jadi saran saya buat sahabat, sebelum melakukan penyoltiran ada baiknya ikan atau bibit tersebut puasakan terlebih dahulu ya. Itu minimal 10-15 jam. Karena menurut pengalaman saya di sini, memuasakan ikan sebelum melakukan penyoltiran itu sangat penting ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti bibit ikan lele kita sakit, mati setelah melakukan penyoltiran. Dan saya sarankan buat sahabat, kalau mau melakukan penyoltiran itu kalau mau aman nih ya, kalau saya di sini itu melakukan penyoltiran di malam hari ya, jadi tidak di siang hari. Karena kalau di malam hari itu pastinya suhu pun akan stabil ya, pH air pun akan normal. Jadi kalau setiap melakukan penyoltiran, saya di sini itu selalu melakukannya di malam hari, jadi tidak di siang hari. Karena kalau misalkan kita melakukan penyoltiran di siang hari, biasanya itu resikonya sangat tinggi ya. Bibit-bibit pun akan mudah stres karena cuacanya biasanya lagi panas. Jadi saya sarankan kalau mau aman itu melakukan penyoltiran di malam hari. Dan saat melakukan penyoltirannya pun itu saya sarankan jangan sampai melakukan penyoltiran secara terburu-buru ya sahabat, atau tergesa-gesa. Nah, biasanya hal ini diakibatkan ketidaksabaran waktu kita melakukan penyoltiran ya, dikarenakan kita mau cepat-cepat beres melakukan penyoltiran sehingga melakukan penyoltirannya pun secara terburu-buru, yang mengakibatkan bibit pun itu akan mudah stres ya, dan banyak yang sakit. Karena setahu saya kalau melakukan penyoltiran secara terburu-buru itu otomatis guncangan pun akan semakin banyak lagi, yang mengakibatkan bibit-bibit pun akan mudah stres dan kemudian banyak yang sakit ataupun banyak yang mati. Jadi saya sarankan melakukan penyoltiran bibit itu lebih baik pelan-pelan aja, walaupun lama tapi aman. Nah, untuk faktor yang kedua, ini hal yang paling penting ya, yang harus sahabat ketahui. Jadi, bibit ikan lele mati mendadak setelah melakukan penyoltiran, biasanya itu suka menggunakan air oplosan ya. Nah, jadi air oplosan ini bukan minuman keras ya, tapi suka mencampur air hijau dengan menggunakan air bersih ya, atau menggunakan air sumur. Misalnya, sahabat melakukan penyoltiran di pagi hari. Nah, sehabis sortir, sahabat lalu menguras air ya,
dan menggantinya separuh dengan air yang baru. Nah, hal itu biasanya membuat bibit-bibit ikan lele kita akan semakin stres ya, dan mengakibatkan bibit pun biasanya akan mati mendadak. Nah, buat sahabat yang belum tahu, ciri-ciri bibit ikan lele yang mati mendadak sehabis sortir itu biasanya ditandai dengan mulutnya yang memerah ya, kumisnya yang memerah, dan matanya pun biasanya akan menonjol. Itu disebabkan dari penyoltiran di pagi hari ya, dan melakukan pergantian airnya pun itu di pagi hari. Jadi bibit sesehat apapun kalau kita melakukan penyoltiran di pagi hari dan melakukan pergantian separuh di pagi hari, itu akan menyebabkan bibit-bibit ikan lele kita akan mati mendadak. Jadi usahakan untuk penyoltiran itu atau pergantian air itu jangan di siang hari atau di pagi hari ya. Ada baiknya di sore hari atau di malam hari. Tapi kalau misalkan cuaca lagi mendung, itu melakukan penyoltiran dan pergantian air di pagi hari pun itu tidak akan apa-apa ya sahabat. Apalagi kalau misalkan sahabat mempunyai kolam banyak ya, itu melakukan penyoltiran di pagi hari pun itu tidak akan beresiko ya, itu akan aman-aman saja. Misalnya saya di sini mau melakukan penyoltiran. Nah, saya di sini sebelum melakukan penyoltiran itu pastinya saya sudah menyiapkan kolam dan airnya ya. Jadi sehabis sortir itu saya tidak akan menggunakan kolam atau air yang bekas bibitnya disortir. Jadi bibit yang setelah kita sortir itu saya akan tempatkan ke kolam baru ya, atau ke air yang sudah dipersiapkan. Itu biasanya akan minim resikonya. Jadi paling tidak kalau misalkan sahabat tidak mempunyai kolam banyak, sahabat harus mempunyai satu kolam tandon ya, agar kalau saat melakukan penyoltiran dan pergantian air itu tidak menggunakan air sumur ya, jadi menggunakan air tandon. Karena kalau misalkan air tandon itu biasanya air yang sudah dipersiapkan, yang sudah dipupuk, dan yang sudah difermentasi. Nah, intinya kalau misalkan sahabat mau lebih aman, itu jangan melakukan penyoltiran di pagi hari, jangan melakukan pergantian air di pagi hari, dan jangan melakukan penyoltiran secara terburu-buru ya sahabat. Jadi harus pelan-pelan saja. Intinya kalau kita melakukan penyoltiran secara benar, bibit pun tidak akan mudah stres, terserang penyakit, apalagi ada banyak kematian. Jadi ketiga hal itu sahabat harus kuasai ya, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.